Podcast Network Asia. Menjadi produktif itu bukan soal manajemen waktu, tapi bagaimana bisa mengatur perhatian kita pada hal yang penting. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di podcast saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas buku How to Be a Productivity Ninja karya Graham Alcott. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support podcast ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik follow. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di podcast ini. Buku ini membahas bagaimana menjadi produktif di era modern. Mungkin kita belajar kalau untuk jadi produktif, kita harus belajar soal manajemen waktu. Tapi hal ini kurang tepat. Bagaimana kalau kita tidak fokus ke manajemen waktunya, tapi fokus membuat perhatian kita pada hal yang sedang kita kerjakan? Pola pikir ini akan mengubah cara pandang kita soal produktivitas. Ingat, menjadi sibuk itu bukan tandanya kamu kerja. Bekerja itu harus ada hasilnya, bentuknya seperti apa, atau pencapaian apa yang sudah dihasilkan. Jadi boleh dibilang, waktu yang panjang seharusnya jangan jadi tolak ukur produktivitas seseorang. Saya merangkumnya menjadi 3 hal penting dari buku ini. Pertama, menjadi productivity ninja. Banyak orang sering mengeluh kalau hidup mereka tidak produktif. Mereka ingin menjadi orang yang super produktif dan mampu mengerjakan semua hal dengan baik. Namun perlu disadari, kita tidak akan jadi sempurna. Sangat sedikit sekali orang yang bisa mengikuti jadwal yang sudah mereka tetapkan sebelumnya dengan sempurna. Penulis memberikan perumpamaan kalau kita bisa belajar produktif seperti seorang ninja, atau dikenal sebagai productivity ninja. Jadi productivity ninja itu seperti apa? Seorang ninja itu harus bersikap tenang. Bahkan ketika jadwalnya sangat padat, ninja selalu tenang dan selalu berusaha menentukan prioritas satu persatu. Selain itu, ninja itu kejam. Jadi dia bisa menolak tugas atau pekerjaan yang tidak sesuai dengan tujuan besarnya. Dia juga bisa menghindari interupsi atau gangguan yang tidak berguna. Keahlian ninja yang lain adalah ahli dalam menggunakan senjata. Namun dalam soal produktivitas, bukan pedang atau pisau, tapi memahami soal alur kerja dan manajemen waktu yang baik. Kualitas lain dari seorang ninja adalah jago beradaptasi. Dia mampu mengerjakan banyak hal dengan efisien dan tahu kapan harus pindah dari satu pekerjaan ke pekerjaan lainnya. Namun di luar dari semua kehebatannya, ninja itu tidak sempurna. Kadang, tugasnya tidak selesai sesuai deadline, lupa mengerjakan sebuah tugas, atau menghabiskan waktu seharian untuk main media sosial. Hal ini tidak apa-apa, karena fokus ninja bukanlah untuk jadi sempurna, namun konsistensi. Jadi gimana menurut kamu? Apakah kamu siap untuk jadi productivity ninja? Kedua, mengatur perhatian bukan soal waktu. Dunia saat ini berisi begitu banyak informasi dan kita saling terhubung satu sama lain. Namun ada fakta yang menarik. Perhatian kita merupakan sumber daya yang lebih terbatas dibandingkan dengan waktu. Jadi sebenarnya kunci produktivitas adalah bagaimana kita mengatur apa yang kita perhatikan daripada manajemen waktu. Contohnya gini, pernah nggak kamu di sore hari tapi masih banyak pekerjaan yang harus kamu kerjakan? Kamu masih punya waktu untuk mengerjakannya, tapi pasti kerjain tidak ada ide yang keluar. Kamu cuma ngelamun aja. Dalam kondisi itu, kamu sedang kehabisan perhatian untuk bisa bekerja. Bagi penulis, perhatian seseorang itu ibaratnya sebuah uang yang terbatas. Jika kamu menghabiskan 80% perhatian kamu pada meeting yang tidak produktif, maka jangan heran kamu tidak punya energi yang cukup untuk menyelesaikan pekerjaan yang penting. Manusia biasanya punya 3 jenis perhatian. Proactive attention, active attention, dan inactive attention. Kita bahas satu persatu ya. Proactive attention adalah ketika kamu sedang fokus banget. Ibaratnya kamu sedang terhanyut pada apa yang sedang kamu kerjakan saat itu. Tanpa sadar, waktu berlalu begitu cepat. Ini adalah momen langka dan sangat berharga. Kedua, active attention. Ini adalah momen ketika kamu sedang bekerja tapi kadang masih suka mudah terganggu. Perhatian kamu kadang mulai teralihkan, tapi kamu masih bisa mengerjakan tugas. Terakhir adalah inactive attention. Ini adalah kondisi di mana kamu masih punya banyak pekerjaan, tapi kamu tidak punya energi untuk mengerjakannya.
Setiap orang punya grafik perhatiannya sendiri. Ada yang merupakan morning person, jadi di pagi hari tingkat perhatiannya sangat tinggi, namun siang ke sore hari terus menurun. Ada juga yang berbeda. Mungkin saja di pagi hari tingkat perhatian kamu rendah, namun siang menuju sore kamu sangat fokus. Kuncinya adalah bagaimana kamu bisa mengatur jadwal untuk mengerjakan hal yang paling penting di saat fokus kamu sangat tinggi. Ketiga, cara kerja produktif. Siapa di sini yang inbox emailnya selalu penuh? Mungkin saja ada orang yang inbox emailnya sampai ratusan atau bahkan ribuan. Ketika kita buka inbox email, tanpa sadar kita sudah menghabiskan 2 jam untuk membaca dan membalas email tersebut satu persatu. Hal ini yang menghambat produktivitas. Mungkin kita perlu berpikir ulang hubungan kita dengan inbox email. Ada tips yang menarik. Jangan gunakan email sebagai to-do list. Banyak orang menggunakan email sebagai reminder apa yang harus dikerjakan. Namun kita lupa, secara fungsional, inbox email adalah tempat di mana email dikumpulkan. Pekerjaan sebenarnya justru dilakukan di luar dari email. Ketika kamu mencampur adukan inbox email sebagai to-do list, maka nantinya akan sulit untuk membedakan mana yang harus dikerjakan atau informasi terbaru yang bisa dikerjakan nanti. Apakah kamu tipe orang yang suka menyalakan desktop atau phone notification untuk email? Jika iya, maka hal tersebut bisa jadi sumber gangguan. Ketika notifikasinya berbunyi, seketika perhatian kita mulai teralihkan. Kita jadi penasaran, hal apa lagi nih yang baru? Apakah ada hal penting yang harus dicek sekarang? Selain email, dalam bekerja kita pasti pernah berada dalam sebuah meeting. Entah meeting itu kita yang buat atau kita yang diundang. Bagaimana caranya agar kita bisa menjalani meeting yang produktif? Penulis memberikan saran 40-20-40. Jadi coba biasakan untuk fokus 40% perhatian kamu di tahap persiapan dan memastikan semuanya berjalan dengan baik. 20% perhatian saat berada di dalam meeting. Terakhir, 40% sisanya untuk melakukan tindak lanjutnya. Detailnya seperti ini. Saat mempersiapkan sebuah meeting, coba pikirkan apa yang ingin kalian capai dari meeting tersebut. Jangan tunggu meeting hingga setengah jam baru mulai dipikirkan apa tujuan dari meetingnya ya. Dengan persiapan yang matang soal apa tujuan yang ingin dicapai, maka pekerjaannya sudah diselesaikan dulu sebelum meetingnya berjalan. Selain itu, coba bayangkan sebuah meeting sebagai sebuah perjalanan. Ketika meeting dibuka, kamu berusaha menjelaskan secara singkat soal meeting hari itu, topiknya apa, dan tujuan yang ingin kalian capai. Kemudian, di fase pertengahan adalah fase eksplorasi, di mana akan ada diskusi, pertanyaan, dan mulai terbentuk sebuah kesepakatan. Di akhir sebuah pertemuan, harusnya ada sebuah keputusan yang ingin diambil atau kesepakatan soal langkah apa yang ingin diambil. Setelah meeting selesai, kebanyakan orang pergi gitu aja. Maka harus ada orang yang menuliskan apa langkah selanjutnya. Apabila tidak, maka meeting itu boleh dibilang sia-sia. Jangan lupa juga, kamu perlu menuliskan deadline kapan setiap orang harus berkontribusi untuk menyelesaikan pekerjaannya. Oke, apa kesimpulannya? Pertama, produktif itu bukan soal manajemen waktu. Kadang kita berpikir kalau kita tidak produktif karena tidak bisa mengatur waktu dengan baik. Namun hal ini kurang tepat. Kita tidak produktif mungkin karena kita tidak mengatur perhatian kita dengan baik. Kita tidak secara sadar menaruh perhatian kita pada waktu dan topik yang tepat. Kedua, manusia tidak sempurna. Orang yang produktif bukan orang yang sempurna 100% mengikuti semua jadwal yang telah dibuat. Ingat, kita bukan robot. Kita hanya manusia biasa yang kadang masih suka telat deadline, masih suka lupa, dan sebagainya. Intinya yang kita kejar bukanlah kesempurnaan, tapi konsistensi di tengah segala ketidaksempurnaan. Ketiga, atur perhatianmu dengan baik. Setiap orang punya tingkat perhatian yang terbatas. Kita tidak bisa berharap kalau kita bisa bekerja 100% fokus setiap saat. Ada waktu di mana kita sepertinya terhanyut saat bekerja dan semuanya mengalir sempurna. Namun ada saat juga di mana di tengah deadline-nya padat, tapi nggak ada ide yang keluar. Ini adalah hal yang normal. Kita perlu tahu kapan waktu di mana perhatian kita sedang berada di level tertinggi, lalu gunakan waktu tersebut untuk mengerjakan hal yang paling penting. Saya undur diri, jangan lupa follow podcast Sikutu Buku. Bye-bye. Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari Podcast Network Asia.
Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri dan tidak bermaksud untuk merugikan agama, grup etnik, perkumpulan, organisasi, perusahaan, perorangan, atau siapapun dan apapun.